Teman-teman, syarat monetisasi konten tahun 2025 ini ada sedikit perubahan. Sebenarnya bukan sedikit juga ya teman-teman, bisa dibilang ini perubahannya juga banyak ya, lumayan besar. Makanya ada dua pendapat yang teman-teman pasti udah dengerin. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya syarat monetisasi konten terbaru ini akan memudahkan para konten kreator karena insya Allah akan lebih mudah dimonetisasi. Nah, ini pendapat yang pertama ya teman-teman. Ada juga pendapat yang kedua nih, saya sering dengerin dari para suhu-suhu sendiri juga, bahwasanya syarat monetisasi konten terbaru ini justru akan lebih menyusahkan para konten kreator untuk cepat dimonetisasi. Nah, alasannya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas ya teman-teman. Kemudian teman-teman kalau mau lihat perbedaannya juga itu ada di fitur-fitur monetisasi. Di tahun-tahun sebelumnya itu ada 6 fitur ya. Ada bintang, bonus, iklan di Reels, iklan in-stream, langganan, kemudian monetisasi konten kreator. Nah, itu ada 6 ya teman-teman. Tapi sekarang lebih disederhanakan menjadi 4 fitur saja. Ada bintang, ada bonus, ada langganan, kemudian ada monetisasi konten. Nah, apa yang kurang? Dua ini yang dilepas itu adalah iklan di Reels sama iklan in-stream. Sebenarnya ini bukan dihilangkan ya teman-teman, tapi lebih disederhanakan, digabungkan di fitur monetisasi konten. Jadi nggak dilepas, tapi disederhanakan. Ya mungkin biar nggak terlalu banyak aja fitur monetisasinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas dulu masalah fitur-fitur ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya masalah fitur bintang ini. Jadi kalau misalnya nanti dimonetisasi teman-teman udah kebuka, ini kita bisa mendapatkan uang dari bintang ini ya, saweran orang-orang ya, yang teman-teman sudah lihat sendirilah bagaimana di postingan kita, bukan hanya di video, foto maupun status kita yang tulisan juga itu bisa disawer bintang oleh orang. Semakin banyak sawerannya, maka semakin banyak juga yang bisa kita tukar dalam bentuk rupiah. Seperti itu ya teman-teman bintang. Kemudian teman-teman semuanya, oh ini ada saya mau bocorin ya. Kalau teman-teman lihat ya, di antara para suhu-suhu yang mereka saling mengirim gift, saling mengirim bintang, itu tuh juga teman-teman salah satunya itu strategi ya untuk menarik followers. Jadi sebenarnya mereka itu saling ngirim bintang ya, misalnya si A ngirimin ke B bintang 500 atau 1000 ya. Akhirnya rame tuh, kontennya rame, banyak komentar, banyak yang like, banyak yang nge-share. Nah, besok-besoknya 2-3 hari gantian lagi bintang yang 1000 tadi dikirimin lagi ke A. Jadi sebenarnya mereka ini nggak rugi ya teman-teman, mereka nggak mengeluarkan modal, itu hanya pancingan. Dan ini juga bocoran yang saya dapatkan langsung dari teman-teman yang mereka bilang ya ini salah satu cara untuk menambah followers. Jadi ini saya bocorin ya ke teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut teman-teman ke fitur yang kedua, ada fitur bonus ya. Fitur bonus ini dari pihak Facebook ya, nggak ada kaitannya sama orang-orang lain. Jadi kalau misalnya konten kita nantinya sudah dimonetisasi, kemudian ada konten kita yang FYP, yang viral, semakin banyak penontonnya, maka semakin banyak bonusnya. Ya, nah ini juga salah satu pendapatan yang bisa dibilang cukup besar juga dari Facebook kalau kita mendapatkan dari fitur bonus ini ya. Kemudian teman-teman ada selanjutnya fitur langganan. Ini fitur langganan lebih kepada penonton-penonton kita yang loyal ya, yang mana mereka memang selalu pantengin konten-konten kita, selalu nunggu konten-konten kita. Ketika kita ngupload, dia nonton semuanya. Nah, ini biasanya masuknya ke pendapatan langganan karena mereka yang stay nonton konten kita. Nah, kemudian ada monetisasi konten. Nah, monetisasi konten ini penjelasannya itu secara sederhana, ketika konten kita upload itu kan ada iklan-iklan yang muncul ya di video-video kita ketika sudah dimonetisasi. Nah, itu pendapatannya dari situ, monetisasi konten. Makanya tadi iklan Reels sama iklan in-stream masuknya ke situ ya teman-teman, karena pendapatannya dari situ, iklan-iklan yang bermunculan di konten-konten kita. Nah, itu teman-teman penjelasan singkat ya tentang 4 fitur ini. Ketika nanti teman-teman sudah kebuka, nah teman-teman dapat penghasilannya dari situ ya. Oke, kita bahas ya teman-teman tentang dua pandangan ya, tentang ada yang berpandangan bahwasanya perubahan syarat monetisasi ini lebih memudahkan, ada juga yang mengatakan akan lebih menyusahkan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang memudahkan ya. Kenapa mereka memudahkan? Karena memang syarat sebelumnya teman-teman itu followersnya itu minimal 10.000. Ini syarat-syarat yang tahun lalu ya. Followers kita itu harus 10.000, kemudian penonton kita kurang lebih 600.000 menit jam tayang. Baru kemudian kita bisa terbuka fiturnya satu demi persatu. Nah, ini syarat tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Nah, sekarang ya syaratnya itu hanya ya kita ngupload aja konten sebanyak-banyaknya, konten original dan lain sebagainya. Nanti tinggal tunggu dikirimin undangan. Ya makanya pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya akan lebih mudah karena orang-orang di luar sana tanpa 10.000 followers itu bisa mendapatkan undangan dari pihak Facebook asal konten-kontennya ini memenuhi syarat. Nanti kita akan bahas konten yang memenuhi syarat itu seperti apa. Kemudian ada yang bahas pandangan kedua lagi nih teman-teman. Ada yang berpandangan
bahwasanya ini akan lebih menyusahkan. Karena kenapa? Karena ini sifatnya ngegantung, ya, tidak pasti ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita buat konten followers kita 10.000, kemudian jam tayangnya juga mencapai 600.000 menit jam tayang, itu kan udah pasti keterima selama konten kita aman ya, udah pasti keterima karena kita memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya pakai peraturan yang terbaru ini, itu akan ngambang teman-teman ya, kita bakalan nunggu, bahkan kita bisa bernunggu tanpa kepastian ya teman-teman, tanpa kepastian dari pihak Facebook apakah kita dapat undangan atau tidak. Dan ini juga pengalaman yang banyak saya dapatkan di lapangan, curhatan teman-teman yang mana mereka itu sudah ngonten beberapa bulan atau bahkan sampai tahunan ya, followersnya ada yang sudah sampai 7.000, 8.000, tapi kontennya nggak ada yang pelanggaran teman-teman, tapi sampai sekarang nggak ada dikirimin undangan dari pihak Facebook ya. Makanya mereka ini ya bisa dibilang ngambang ya, nunggu undangan juga undangannya nggak ada, tapi mereka juga sampai sekarang terus ngupload ya, sehari 3-5 kali, yaitu mereka terus lakukan sambil nunggu undangan. Nah ini kekurangan dari yang kedua ini, karena nggak ada tanda-tanda ya, tiba-tiba langsung dapat aja undangan dari pihak Facebook. Nah ini kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Silahkan, nggak tahu ya setujunya di mana, pandangan pertama atau misalnya pendapat yang kedua. Nah teman-teman, sekarang kita bahas ya, kira-kira apa saja syarat yang diberikan oleh pihak Facebook agar konten-konten kita ini mendapat undangan. Nah saya akan berikan ya teman-teman pandangan yang secara umum. Kalau insya Allah teman-teman lakuin konten-konten, teman-teman terapkan strategi ini, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan undangan dari pihak Facebook meskipun nggak mencapai follower sampai 10.000 ya, bahkan ada yang nggak sampai 7.000, 5.000 itu dapat undangan teman-teman. Nah yang pertama teman-teman, kalau mau aman dapat undangan cepet, itu usahakan kontennya original. Nah ini sudah banyak dijelaskan oleh para suhu. Original ini usahakan konten teman-teman itu terbebas dari plagiasi, dari plagiat, ngambil konten-konten orang dan lain sebagainya. Usahakan kalau pemula ya, konten-konten itu dihilangkan dulu, dihindari dulu ya teman-teman. Kalau mau monetisasi kemudian teman-teman mau beralih ke konten reupload ya silahkan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman start dari nol, baru kemudian teman-teman kontennya konten reupload, itu sangat rawan sekali ya teman-teman. Karena Facebook itu ya, dia pelanggarannya nggak langsung tertera teman-teman, bisa jadi 2 minggu atau 1 bulan baru kebaca pelanggarannya. Dan kalau misalnya konten kita banyak yang kena pelanggaran, atau bahkan hanya cukup 1 konten saja yang kena pelanggaran, itu akan menghambat ya pihak Facebook mengirimkan kita undangan monetisasi. Itu yang pertama teman-teman, tentang originalitas sebuah konten. Kemudian yang kedua teman-teman, usahakan kita ngupload konten itu di atas 15 detik ya. Kalau kita mau kejar monetisasi itu teman-teman ya, yang dibocorin oleh suhu kemarin saya nonton ya, mereka sharing itu, usahakan konten-konten yang kita upload di atas 15 detik dan usahakan di atas 1 konten per hari, bisa 2 ataupun 3. Kalau misalnya mau upload 5 bahkan 10 itu juga tambah bagus ya teman-teman. Tapi usahakan konten kita menarik, jangan jadi kayak semacam konten spam ya, banyak aja tapi nggak ada orang yang mau nonton. Usahakan konten-konten yang kita post ini banyak, tapi usahakan menarik perhatian orang. Biar apa? Biar konten kita ini rame, interaksi, nge-like dan lain sebagainya. Karena ini salah satu penilaian Facebook juga. Kalau misalnya konten kita selalu ada yang interaksi di dalamnya ya, minimal 3-5 orang atau bahkan di atas 10 orang, itu insya Allah akan menarik perhatian Facebook bahwasanya kita konten kreator rajin upload video, kemudian kontennya sering rame ya, banyak yang nge-like dan lain sebagainya. Nah insya Allah tunggu-tunggu itu akan menerima undangan teman-teman. Kemudian usahakan teman-teman konten-konten kita ini jangan menggunakan musik official dulu, musik yang copyright, hak orang lain ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan sound musik hak orang lain, usahakan kita ngambilnya itu musik-musik dari para suhu. Ya maksudnya kayak gimana? Teman-teman usahakan coba buka konten mereka, kemudian lihat musik yang mereka pakai. Nah pakai itu teman-teman. Nah, cari yang mana kira-kira musik teman-teman suka, lihat di konten-konten yang mereka pakai. Karena kenapa? Musik yang mereka pakai, yang gunakan itu insya Allah itu aman ya, insya Allah itu aman teman-teman. Karena mereka kalau nggak aman ya sudah di ban, channelnya udah di ban, udah kena pelanggaran. Tapi sampai sekarang channel mereka menggunakan musik itu ya aman-aman aja, mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya. Misalnya konten hiburan yang kemarin saya bahas, penggunaan musik di kontennya Hasan Sule, kalau teman-teman lihat
itu dia menarik ya, karena musiknya itu dia edit ya, dia tambahkan sound-sound yang lain, sehingga pihak Facebook ini ya tidak bisa menentukan bahwasanya ini hak ya punyanya si band ini misalnya, atau musik official ini, karena suaranya itu tercampur, ada suara ketawa, suara ngangkak di dalam musik itu. Jadi teman-teman bisa pakai strategi itu, atau teman-teman cek aja deh cara penggunaan musik di konten-konten yang sebelumnya pernah saya upload ya, teman-teman pelajari dari situ. Ya, kemudian teman-teman usahakan upload videonya ya. Kalau kemarin itu kita berbicara tentang bagaimana kita mengupload video yang berkualitas, minimal sehari satu konten. Nah, ini syaratnya yang penting teman-teman bisa meyakinkan bahwasannya konten yang kita upload ini bakalan rame ya, bakalan rame yang interaksi. Karena kalau misalnya teman-teman mau kejar monetisasi tapi mengupload satu video per hari, teman-teman kemudian nggak rame, nah ini yang menjadi problem. Karena kalau misalnya video nggak rame ya otomatis juga followers juga akan nurun, ya kan? Jadi usahakan teman-teman kalau memang hanya bisa ngupload satu konten per hari, kontennya menarik ya, sehingga banyak interaksi di dalam. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai cara-cara yang strategis ya, agar banyak interaksi di dalamnya, teman-teman bisa saling support antar pemula. Kayak saya nih misalnya punya teman misalnya 15. Nah, kita sudah buat perjanjian nih, siapapun yang ngupload status, baik itu foto, video maupun tulisan, maka teman-teman yang 14 ini harus komentar ya, kemudian kita balas. Kemudian kalau misalnya yang lain juga lakukan hal seperti itu, kita gantian juga. Jadi kita saling support ya. Ini perjanjian-perjanjian yang bisa teman-teman bentuk sama teman-teman kreator yang lain, bisa keluarga atau misalnya teman-teman, siapapun yang upload kita komentar, siapapun yang upload kita komentar. Dan ini insya Allah nggak akan kebaca oleh pihak Facebook ya teman-teman. Teman-teman silakan lakukan hal seperti itu. Dan kemudian untuk followers ini juga walaupun nggak pakai angka minimal ya, misal 10.000 lagi, tapi ini juga salah satu penilaian dari pihak Facebook ya. Jangan hanya video kita rame aja yang like kemudian juga yang komentar, tapi usahakan followers kita juga nambah, setiap harinya ada pertumbuhan, karena ini juga salah satu penilaian dari pihak Facebook. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman coba cari ya, klik di pencarian, tulis di situ grup FB atau misalnya kreator FB Pro dan lain sebagainya. Teman-teman cari ya, itu akan muncul semua grup-grup Facebook. Teman-teman ikutin atau bergabung di dalam grup-grup itu yang teman-teman silakan bergabung di dalam grup itu yang mana anggotanya ini mencapai ratusan ribu ya, 200.000. Bahkan saya itu gabung di salah satu grup yang sampai setengah juta ya, 500 ribuan ke atas. Teman-teman cari, karena di situ kalau teman-teman ngupload konten di situ ya, video, foto maupun kata-kata, kemudian kalau misalnya itu menarik ya, itu banyak yang interaksi di dalamnya, kemudian banyak yang nge-follow teman-teman. Nah, ini salah satu cara untuk menambah followers teman-teman semua. Teman-teman harus pakai sih cara ini. Kalau hanya mengandalkan teman-teman ngupload di konten teman-teman sendiri, bukan di grup-grup ya, itu harus hoki ya, beruntung ya kalau misalnya ada konten yang FYP yang viral ya, followersnya insya Allah banyak dari situ. Tapi kalau nggak seperti itu ya, kita harus coba cara yang lain, terutama masuk ke dalam grup-grup itu ya teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman usahakan ya, kalau memang bisa lebih dari satu konten, itu usahakan lebih dari satu konten teman-teman. Dan memang cara ini luar biasa ya, usahakan 3, paling minimal itu 3 dalam sehari, 3 konten. Pagi ngupload, siang ngupload, malam ngupload. Nah, itu jam-jam yang bagus ya teman-teman, karena jaraknya stabil. Pagi ngupload, kemudian siang waktu-waktu duhur ngupload, atau misalnya sore ngupload, kemudian malamnya upload lagi. Nah, 3 waktu ini bisa teman-teman jadikan waktu pilihan untuk teman-teman upload semuanya ya, konten teman-teman. Dan usahakan kontennya itu original dan juga menarik. Teman-teman harus perhatikan betul-betul ya, agar konten-konten teman-teman ini rame, yang interaksi. Karena salah satu penilaiannya itu betul di situ teman-teman, yang interaksi, yang nge-like, yang komen ya. Karena saya juga ada pengalaman nih teman-teman yang lain di Pro, yang mana followersnya masih sedikit, 2.000-3.000-an, tapi mereka menerima undangan ya, karena memang seperti itu. Kontennya itu ramai teman-teman, yang interaksi. Jadi karena dia itu konten kreator pemula yang saling nge-support ya, sering komen juga di konten kreator yang lain, akhirnya ketika dia ngupload konten juga, kontennya juga menjadi ramai. Jadi seperti itu memang seharusnya kita menjadi seorang konten kreator ya, harus sering-sering mampir di konten orang, asal jangan kontennya suhu ya. Biasanya konten-konten seperti itu memang konten pembodohan ya, agar mereka ramai terus ya, agar mereka mendapatkan cuan dari situ. Tapi usahakan kita saling supportnya itu di konten-konten yang pemula, yang mana mereka itu membutuhkan juga interaksi, membutuhkan juga like, share. Nah, kita mampir tuh di situ, interaksi ke mereka. Dan kemudian kalau kita sudah saling berteman, nah kalau kita ngupload selanjutnya, mereka juga akan mampir ke akun kita. Nah, ini cara-cara yang harus kita kembangkan ya teman-teman, untuk
membuat channel kita ini dapat bertumbuh dan juga berkembang. Nah, teman-teman semuanya, itu yang dapat saya sharing ya ke teman-teman semuanya. Saya simpulkan ya, bahwasanya ada dua pandangan untuk perubahan syarat monetisasi di tahun 2025. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya ini lebih mudah, ada juga yang mengatakan lebih sulit ya, karena ya lebih mudahnya nggak pakai syarat-syarat followers lagi dan penonton ya, itu. Tapi ya sisi negatifnya juga bahwasanya kita kayak ngegantung ya, kita nggak tahu kapan nih kita dikirimin undangan ya. Kita yang hanya bisa kita lakukan ya buat konten, kemudian juga setiap hari konsisten, kemudian juga banyak interaksi, memastikan konten kita banyak interaksi, like dan lain sebagainya. Itu ya yang itu ya teman-teman lakukan. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga akunnya semuanya berkembang dan tetap semangat menjadi seorang konten kreator agar kita bisa kaya bareng seperti nama channel YouTube saya yang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.